kamu pikirkan saat kata atom disebut? Apakah snake ini atau bom atom? Siapa yang pertama kali memunculkan istilah atom? Untuk atom itu seperti apa? Penyusun atom itu tersusun dari apa ya? Semua pertanyaan sebelumnya bisa kalian jawab jika kalian bisa fokus memperhatikan video ini sampai selesai. Akhirnya istilah atom berasal dari gagasan sederhana, yaitu teori diskontinu. Teori ini menyatakan bahwa bila suatu benda dipotong terus-menerus, dia akan berhenti pada satu titik terkecil yang bernama atom. Teori diskontinu ini dikemukakan oleh Demokritus beserta rekannya Leucippus. Sayangnya, teori ini dibantah oleh Aristoteles, dan karena Aristoteles lebih terkenal pada zaman itu, istilah atom tenggelam. Istilah atom muncul kembali pada tahun 1908 setelah berhasil dibuktikan keberadaannya oleh ilmuwan yang bernama John Dalton. Pendapat Dalton tentang atom kemudian dituangkan ke dalam 4 postulat utama, yaitu sebagai berikut, dan menggambarkan model atom seperti bola pejal. Thomson kemudian melakukan penelitian melalui sinar katoda untuk membuktikan apakah benar dalam atom itu benar-benar kosong atau ada partikel penyusun lain. Ternyata Thomson berhasil menemukan elektron yang bermuatan negatif. Artinya model atom harus disempurnakan. Seorang ahli kimia lain yang bernama Rutherford kemudian penasaran, benarkah dalam atom itu hanya ada elektron? Kemudian dia melakukan percobaan sendiri dengan menembakkan lapis tipis logam emas dengan sinar alfa. Ternyata terbukti bahwa dalam atom itu tidak hanya ada elektron, tetapi juga ada inti atom. Artinya, model atom Thomson masih harus disempurnakan. Rutherford kemudian mengemukakan model atomnya sendiri bahwa sebenarnya di tengah atom ada inti atom dan elektron bukan tersebar secara merata seperti pada model atom Thomson, tetapi beredar mengelilingi inti atom. Di episode selanjutnya ada ilmuwan lain yang bernama Niels Bohr yang melakukan kajian teori. Berdasarkan hukum fisika klasik, seharusnya elektron pada model atom Rutherford yang beredar mengelilingi inti atom terus-menerus akan memancarkan energi, lama-kelamaan akan kehabisan energi dan jatuh ke inti atom. Tetapi pada kenyataannya atom itu stabil, sehingga terbukti bahwa model atom Rutherford masih harus disempurnakan. Episode terakhir, model atom modern. Model atom ini dilandasi oleh 3 pemikiran tokoh utama, yaitu de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Menurut de Broglie dan Schrödinger, sebenarnya elektron yang beredar mengelilingi inti atom itu memiliki dualisme, bisa sebagai partikel dan bisa sebagai gelombang. Nah, karena sifatnya yang dualisme, maka posisi elektron dan mekanikanya tidak bisa ditentukan secara pasti. Inilah yang dirumuskan oleh Heisenberg, sehingga model atom dari Niels Bohr masih harus diperbaiki.
Dari materi ini kita belajar bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dan dari sikap ilmuannya kita belajar bahwa kita harus saling menghargai. Mereka saling melengkapi kekurangan model atom yang satu dengan yang lain. Tidak pernah sedikit pun mereka saling menyalahkan pendapat. Hanya mereka menyebutkan bahwa mereka menyempurnakan pendapat ahli sebelumnya. Mereka tidak pernah menyalahkan satu sama lain.